tugasnya juga saya akuin ya, kelas pagi itu ada beberapa pertemuan saja yang masih masih misalnya 9 orang kayak gitu ya. Jadi waktu saya buat report 4 itu, saya buat report 4 itu di minggu ketiga. Di minggu keempat saya cek lagi, kira-kira mungkin siapa tahu ada yang diskusi 4 sudah masuk gitu kan. Mungkin pada akhirnya ada yang masuk, tapi saya udah kirim gitu kan, udah kirim reportnya. Di situ saya lihat, wah keren nih, 9 orang, 10 orang gitu kan, hampir sekitar 80% itu ngerjainnya tepat waktu gitu kan. Tapi tetap ada yang sampai sekarang hari ini misalnya enggak hadir-hadir itu ada. Jadi saya sekali lagi sebelum kita masuk juga, teman-teman, penilaian bisa dilakukan ketika masuknya 5 hari ya. Jadi itu bisa saya input nilainya. Tapi kalau misalnya teman-teman hadirnya 4 hari, itu saya bisa inputnya adalah 0. Jadi minimal untuk masuk itu adalah 5 hari teman-teman. Jadi semoga yang kemarin saya notice satu orang itu Mbak siapa gitu, Mbak. Nggak perlu saya sebutin ya namanya. Semoga cuma 3 hari ya. Di hari keempat, di meeting keempat, 5, 6, 7, 8 hadir terus insya Allah. Jadi sekarang kita balik ke sini lagi. Semuanya ikut Limas, artinya semuanya punya pengalaman nih ya kan. Siapa yang ikutnya di kegiatan sosial misalnya, atau kemarin ada lomba kan ya, kalau nggak salah saya lomba di Facebooknya itu lomba apa ya, lomba public speaking kah atau apa gitu, saya lupa. Ada beberapa anak dari komunikasi menang gitu. Kenapa Mbak? Halo Mbak. Nah, lomba Kartini banyak di Mas itu lombanya. Yes, lomba artikel. Nah, dari lomba artikel itu aja ya, ketika ada lomba ada lomba ini juga kan KDI. Nah ini aja kita bahas KDI aja ya. Kemarin 2021 akhir ada lomba ini, kompetisi video KDI. Siapa yang ikut? Ada yang ikut dari sini, dari teman-teman? Kalau nggak salah itu promosi. Jadi temanya adalah Taiwan friendly ya, hidup di Taiwan, Taiwan negara ramah. Tapi dia kan ada 2 macam tuh, satu KDI, satu apa sih namanya aku lupa. Aduh, aku ikut yang KDI. Jadi yang di KDI itu kita nggak mesti pakai produk Indonesia, tapi yang satu lagi itu kita harus pakai produk Indonesia. Ya aku kirim 2 ya. Aku kirim 2 gitu. Ada di sini teman-teman yang ikut lomba itu. Nah, dari lomba-lomba yang teman-teman ikutin aja ya, itu teman-teman udah melakukan perencanaan. Ya kan, kayak misalnya tadi ada Mbak yang nyebutin lomba artikel gitu kan. Nah, ketika melakukan lomba artikel, saya belum direkam. Ketika melakukan, ketika melakukan lomba satu kegiatan, lomba artikel, atau misalnya teman-teman ditunjuk untuk menjadi yang mewakilkan nih, memberikan kata sambutan ya kan, atau teman-teman ditunjuk untuk menjadi ketua mahasiswa, ketua presiden, apa sebutannya Mbak kalau di UT Mbak? Kalau di kampus biasa kan ketua mahasiswa itu yang kepalanya disebut presiden, sama nggak sih? Atau disebut apa sih sebelum presiden? Presiden BEM kayak gitu, sama nggak sih? Di UTES presiden BEM juga nggak sih, atau ada sebutan lain?
Sama. Nah, ketika jadi presiden BEM itu ya, itu aja berkali-kali kan disuruh kayak misalnya oke, nanti ada kegiatan dari hima mana gitu kan, minta sambutannya ya gitu kan. Nah, ketika diminta sambutan, kita pun harus aware untuk beberapa hal gitu kan, agar pas kita merencanakan membuat apa yang disampaikan itu pas masuk, cocok gitu kan. Karena presiden BEM itu katakanlah jurusan komunikasi, katakanlah dari teman-teman berarti ini kan. Tapi ternyata diminta untuk menjadi memberikan kata sambutan di hima, misalnya hima PGSD. Nah, kalau misalnya di yang general, kalau yang general bisa lah, misalnya mahasiswa baru gitu kan. General ini kenapa mahasiswa baru, misalnya apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan, misalnya itu general. Nah, pas kita masuk hal-hal topik yang lebih fokus lagi gitu kan, bisa jadi komunikasi punya hal-hal yang pasti berbeda. Kayak misalnya kalau di PGSD itu kalau misalnya mau lulus, dia ada tambahan kayak bikin RPP gitu kan. Kalau misalnya di komunikasi nggak ada RPP, jadi bikin laporan aja gitu kan, nggak mesti ada RPP. Tapi kalau misalnya PGSD ada RPP-nya. RPP itu rancangan pembelajaran ya, kayak di mata kuliah lain mungkin namanya ada ratsat kayak gitu, tapi dia lebih detail gitu, teman-teman. Ini lebih detail lagi. Jadi untuk hal-hal tertentu kayak gitu, ketika misalnya kita menjadi pembicara atau ditunjuk gitu kan, apalagi motivator gitu kan, harus tahu beberapa hal yang spesifik. Siapa pendengarnya, temanya apa, lokasinya di mana, sebagian orang yang datang di situ profesinya apa. Hal-hal yang seperti itu harus menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena nanti ketika membuat public speaking, apa yang ingin disampaikan, pesannya ya itu ngena dan dekat sekali dengan yang dibutuhkan sama audiens. Nah, itulah salah satunya kenapa kita harus melakukan ya kan perencanaan dan strategi untuk media penyiarannya gitu. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk kayak misalnya ini kan kita mau demo tuh, misalnya demo aksi damai misalnya tahunan, atau misalnya pas Hari Pancasila kan nanti ya tanggal 1 Juni, kita mau bikin aksi long march gitu kan, jalan sepanjang dari titiknya misalnya Monas gitu kan sampai ke Istana Presiden gitu kan. Nah, long march ini nggak mungkin kan nggak ada media sama sekali kan, nggak mungkin nggak ada yang disampaikan, ujuk-ujuk kita cuma jalan sendiri, jalan aja gitu kan. Pasti sepanjang jalan itu ada hal-hal yang ingin kita lakukan, yang ingin kita sampaikan. Ada media yang akan kita pegang selama long march itu gitu kan. Nah, ketika kita memilih karton atau memilih kain panjang gitu kan, kain panjang nanti yang dipegang untuk kain panjang itu juga fungsinya kadang multifungsi ya teman-teman, untuk menjadi pelindung. Kalau long march itu juga untuk jadi pembatas antara
teman-teman sama fasilitas jalan yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita melakukan aksi, lakukan aksi yang tidak mengganggu aktivitas publik, ya kan. Jadi jangan semua jalan kita pakai, kalau bisa malah jalannya itu tetap dibuka lebar. Jadi ketika pun ada kegiatan aksi, masyarakat tidak merasa terganggu. Makanya biasanya kalau misalnya pakai kain panjang yang ditulis, ya, kain panjang itu tuh jadi pembatas, jadi dipegang tuh sisinya, setiap yang paling pinggir itu memegang kain itu biar rapih gitu kan, biar rapih, tidak keluar dari garis kain itu gitu kan. Nah, nanti di situ juga pesannya seperti apa yang mau disampaikan, dan juga jangan misalnya kenapa dipiloknya bla bla macam-macam. Nah, itu tidak dipilih karena randomly, pasti 3 ya yang menjadi tolak ukur, apa yang menjadi prioritas: efisien tidak, efektif tidak, dan kira-kira pesannya ini bisa bisa memberikan influence tidak. Kalau misalnya bisa mengubah keputusan, ya kan, bisa sampai mengubah kebijakan, nah itu adalah tolak ukur suatu media luar ruangannya itu berhasil gitu. Tapi juga tidak, ketika misalnya didengarkan, ya, apa sudah tahu, aware apa semua, kadang juga untuk memenuhi poin-poin itu kan juga banyak ya faktor lain. Setidaknya teman-teman sudah menyampaikan. Nah, ini pesan ya, pesan pada media penyiaran. Pesan media penyiaran itu media penyiarannya sendiri ya, untuk saat ini ya, itu radio, ya kan, pokoknya setiap yang punya suara, dimensi gambar, bergerak tidak bergerak, ya. Ini harusnya saya tambah lagi, dimensi penyiaran itu bisa sekarang adalah apa coba? Yuk, ada yang mau bantu saya? Selain televisi, radio, sinema. Kalau ini kan berdasarkan ini ya, modul ya. Ini mau saya tambah, kira-kira apa di sini yang harus saya tulis? Ayo Mbak Mas. Mbak Mas punya akun apa coba? Kayak TikTok, IG, nah itu salah satunya juga ya. Atau kita sebutnya sekarang itu adalah new media. New media ini masuklah di sana sosial media. Kayaknya saya masukin ini ke sini aja. Di sini ya. Jadi new media itu banyak teman-teman. Salah satunya adalah sosial media. Terus apa lagi? Yuk bantu yuk. Yang kita buka tiap hari apa? Yang kita bahas kayak kompas.com itu apa namanya? detik.com. Anyway, semua sehat ya? Mbak Masnya sehat ya? Sehat, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Miss. Ya, soalnya di Taiwan prediksinya 2 minggu ini bakal parah-parahnya kan, parah-parahnya Omicron. Jadi jaga kesehatan ya kakak-kakak mbak-mbak, kakak-kakak mbak-mbak.
mas-mas semua, jangan lupa pakai masker, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa kalau tidurnya kurang, tetap makannya yang banyak. Pokoknya kita semangat ya. Semangat, saling menyemangati. Balik lagi ke sini. Yang contoh kayak misalnya kompas.com. Nah, terus detik.com itu apa namanya? Surat kabar. Kenapa Mbak? Surat kabar bukan? Ya, surat kabar itu benar surat kabar, tapi kakaknya surat kabar. Salah, saya mau nyebut adiknya surat kabar. Bentuk konvergensinya surat kabar. Jadi mereka punya surat kabar. Kalau surat kabar itu namanya adalah tanpa kom gini ya. Itu namanya surat kabar. Nah, ketika ada kom namanya adalah online. Bahasa Inggrisnya itu adalah online news, atau kalau misalnya bahasa Indonesianya berita online. Nah, berita online. Benar, mereka semua yang berita online itu rata-rata punya model konvensionalnya itu adalah surat kabar. Tapi saya nggak tahu ya, di Indonesia masih ada surat kabar kah? Paling ada sih surat kabar digital ada, ya. Jadi maksudnya surat kabar yang bentuk bener-bener surat kabar physically itu saya nggak tahu ya. Mungkin masih bisa ditemukan, tapi hanya tempat-tempat tertentu. Karena sekarang bentuknya surat kabar itu ya teman-teman. Kemarin kita udah bahas surat kabar itu bentuknya sekarang adalah seperti surat kabar digital. Bentuknya itu seperti ini sekarang. Dia persis banget sama surat kabar fisik, tapi kita harus bayar pakai credit card ya. Terus ngelihatnya tuh kayak di tab, di HP kayak gitu ya. Nih, kayak gini nih, kita coba surat kabar digital Kompas ya. Jadi kemarin nah ini dia, namanya e-paper Kompas ya kalau surat kabar digitalnya ya. Beda sama berita online ya, itu beda platformnya. Kalau ini apa? Yang mana berita online, yang mana surat kabar online? Oke. Nah, ini ada tanggal 29 terbaru ya. Yang ini namanya surat kabar itu. Saya dimintain nomor. Sekali bayar tanpa perpanjangan otomatis. Jadi berlangganan langsung 1 bulan. 360. 360 1 tahun. Murah banget ya. Murah nggak sih teman-teman? Harga surat kabar berapa ya satunya? Ada yang tahu kan? Murah. Ada yang tahu tak? Harga terbaru Mbak Christine? Iya, daerah. Berapa? Sekitar 1.000. Hah? 1.000? Untuk surat kabar daerah harian. Di mana Mbak? Di daerah Lampung. Bandar Lampung. Boleh tahu nama Radar Lampung kah? Pos. Lampung Pos. Wah, 1.000. Aduh, kok ngeri ya. Malah yang seperti itu murah ya. 1.000 salah. Bukan 1.000. Aduh, salah sebut. Saya. Sekitar 4.000 5.000. Salah sebut. 4.000 5.000. Oke, siap. Coba ya kita jadi harganya 4.000 5.000 ya. Katakanlah 4,5 ya Mbak ya, kita ambil dengan 4,5 kali Ya. Terbit tiap hari kan Mbak? Terbit tiap hari dong. Oke. Harian kan? Jadi 31 ya dikali 4.500 kali 30 lah ya, sama dengan 135. 1 bulan kan dikali
12. Wah, oh my god. Aku baru ngeh loh. Untuk orang yang rutin baca koran tiap hari, 1 tahunnya ngeluarin 1.620.000. Sementara kalau kita beli bentuk digitalnya, 1 bulannya cuma 50.000. Ya ampun. Iya, kalau digital kan bapak materi, jadi lebih murah. Iya. Dan digital itu apa ya? Lebih enak sebenarnya. Kalau saya pernah bikin penelitian tentang koran digitalnya. Jadi waktu itu hanya beberapa saja media yang baru punya bentuk digital, Detik, Kompas ya. Terus juga saya pernah nganalisis koran konvensionalnya, Kompas juga waktu itu, karena di Bengkulu ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta sudah sulit didapatkan, artinya di Bengkulu apalagi. Jadi maksud poinnya adalah ketika di ibu kota saja susah untuk dapetin akses surat kabar fisik, apalagi di daerah. Jadi di tempat saya itu, di kampus saya dulu, namanya kampus Universitas Bengkulu, kalau mau baca koran ya, departemennya ada nggak langganan koran? Langganan tapi koran lokal, kayak Bengkulu Express atau Rakyat Bengkulu. Pokoknya korannya tuh koran lokal, jadi bukan koran nasional. Sementara kalau ingin koran nasional kayak Kompas, oke, library itu langganan beberapa koran. Tapi juga apa ya? Kayak langsung dibikin biar dia aman gitu, biar tidak sobek dan lain sebagainya. Jadi langsung di apa sih, dikasih tulang tengahnya, biar bisa digantung. Jadi muatnya itu nggak dilipat, penyimpanannya tuh tidak dilipat, karena dengan dia melipat, kalau misalnya dilipat terus pas kita mau baca kita buka kayak gitu kan, itu bisa sobek gitu kan, buka lipat sobek gitu kan. Tengahnya tuh dikasih dikasih kayak kayu-kayuan, terus dia langsung digantung gitu kayak jemuran. Jadi kalau mau baca tinggal diangkat diangkat sticknya, sudah dibuka gitu kan. Jadi dia tidak lagi dilipat. Nah kalau sudah 1 bulan itu dibuka terus dibikin clipping. Jadi biar apa ya? Biar awet gitu. Saking kalau nggak langganan susah dapetnya, walaupun kita pergi kayak saya pernah waktu itu untuk penelitian itu susah sekali untuk dapetin koran nasional yang dalam 1 bulan belakangan, atau jangankan yang 1 bulan belakangan, yang kalau mau baru itu saya harus pergi ke Gramedia. Tapi kalau misalnya ke Gramedianya telat, kayak misalnya saya perginya itu siang gitu kan, sekitar di atas pukul 1 gitu, udah nggak ada lagi, sudah dibalikin ke lokor koran. Jadi untuk dibalikin lagi ke Jakarta gitu kan. Segitunya loh susahnya untuk mengakses koran sekarang di Indonesia. Dan harganya ya wajar lah ya kalau misalnya segini ya dibanding. Ini kalau misalnya teman-teman mau digital ya, sampai ke sini pun teman-teman bisa dapat loh. Tinggal masukin aja pembayaran digitalnya kan, langsung teman-teman bisa baca. Murah, 360 1 tahun. Wah, keren banget. Tapi saya yakin, karena saya sendiri pun nggak hobi. Saya hobi baca koran, tapi maksudnya headline-nya doang gitu loh. Setelah baca headline, saya males baca ke dalam tubuh beritanya itu. Oke, kita balik ke sini. Sudah. Terus berita online sudah. Terus berita di koran digital sudah. Nah ini media salah. Koran digital nggak bisa ya, nggak masuk ya. Kenapa? Karena koran digital bentuk fisik dari koran, artinya bentuk fisik dari yang dicetak, artinya di situ tidak bisa ada gambar yang dia bersuara, tidak bisa ada gambar yang
dia bergerak ya. Jadi kita nggak bisa bilang koran digital sebagai media penyiaran. Mana tadi contohnya ini dia. Nah, ini kita tidak bisa ya. Ini kita tidak bisa bilang mereka media penyiaran. Kenapa? Karena media penyiaran itu punya dimensi gambar yang bergerak atau bersuara atau punya audio. Gitu. Sementara ini, oke lah bentuknya digital, tapi gambar-gambarnya ini tidak bergerak, tetap 2 dimensi gitu. Tidak ada animasinya. Kan. Tapi kalau misalnya beda dengan tadi saya nulisnya di sini kan new media kan. New media itu termasuk kalau misalnya ada berita online. Tadi saya mau bikin surat kabar digital. Ternyata surat kabar digital tidak dalam ranah ini. Gitu. Walaupun mereka sebenarnya sama-sama digital bentuknya kan. Kalau teman-teman mau baca berita online, mana kan contohnya berita online? Ini dia berita online, contohnya ini ya. Nah, kalau di sini teman-teman masih bisa dapetin ada beberapa nanti video ya. Biasanya ada beberapa kilas galeri misalnya. Nah, kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, ini bukan penyiaran ya. Kalau bentuknya seperti ini nggak bisa masuk ke penyiaran. Tapi saya kemarin pernah menemukan satu, dia jadi bentuknya adalah infografis. Jadi infografisnya itu kayak video gitu, kayak video animasi. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa masukin, bukan sudah bisa, ada komponen video animasinya itu, terus ada suara, nah itu bisa dimasukkan. Nah ini dia, dapet. Semoga bisa dibuka ya. Nah ini, nah itu kenapa berita online teman-teman masih dikatakan sebagai masuk media penyiaran. Ya karena ini tadi. Ini kenapa beritanya? Hah? Rusak ya? Baru ini saya. Ini beneran Formula E ininya stasiun apa namanya? Apa sih namanya Formula E ini? Lintasan ya? Hancur. Ini nanti bisa ini saya kasih ini dia, jadi teman-teman bisa cek ya. Masih belum bisa dengar kan suara dari video website ya? Udah bisa belum? Udah masuk belum suaranya? Yang bagus. Semoga kalau misalkan saya nggak ada kendala. Semoga nah selain itu juga kita bisa tuh ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan lain yang bisa dilihat.
Ini namanya berita online ya. Berita online masih masuk dalam ranah media penyiaran. Tapi kalau surat kabar digital tidak. Kenapa? Karena surat kabar digital itu adalah sebenarnya koran, tapi dibikin versi digitalnya. Jadi apapun yang ada di dalam koran itu kan tidak bisa dimasukin suara, tidak ada gambar animasi yang bergerak. Makanya dia tidak bisa disebut sebagai media penyiaran. Gitu. Selain ini, jadi apa lagi? Jadi nggak semua new media ya teman-teman. Karena berita digital, surat kabar digital tidak masuk ke dalamnya. Sosial media masuk, berita online masuk. Oke, jadi 4 ini ya, tapi minus surat kabar digital. Itu namanya media penyiaran ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah ada dimensi suara, ada dimensi gambar yang bergerak, atau gabungan keduanya. Lanjut. Nah, ini dia contohnya. Kalau di Indonesia, kalau di Taiwan apa ya? Ada nggak sih media berita online-nya? Ada dong, ada. Apa Mbak? Kalau untuk BMI itu suara BMI, tapi kalau untuk Taiwannya itu bahasa Taiwannya aku nggak tahu. Tapi aku sering lihat gitu loh, kalau ada berita-berita apa gitu. Coba kita cari ya Mbak ya. Berita online news. Oke. Online news Taiwan. Ya ada sih, pernah juga saya lihat. Ini bisa masuk ke media penyiaran ya. Mereka ada nggak ya surat kabar digital? News Taiwan. Mereka nggak punya kayak ini surat kabar digital. Surat kabar digital Taiwan. Oke. Mereka tidak punya ya surat kabar digital Taiwan. Mereka adanya adalah berita online mereka punya, tapi surat kabar yang dalam bentuk digital mereka belum punya. Nah, ini salah satunya ya, berita online-nya ya. Taiwan to start easing border restriction for business travelers. Oke. Jadi ini kayaknya ya, saya pernah dengar berita yang terbaru adalah karantina sekarang 7 hari. Jadi dari pertama 17 hari sekarang tinggal 7 hari. 17 hari itu kan gabungan ya. Sekarang tinggal 7 hari. Nah, ini salah satu media penyiaran ya dari Taiwan. Karena coba kita lihat masih ada nggak ya? No, tidak ada video dia. Kalau nggak ada video berarti dia masuknya ada ini ya. Ada video. Oke. Kalau ada video masuknya media penyiaran. Tapi kalau dia tidak punya video. In 2019, protests against an extradition bill in Hong Kong drew global attention to the Sema Autonomous City. After the unfruitful Umbrella Revolution, Oh, mereka bikinnya di YouTube ya. Share. Share tuh, nih saya share linknya ke teman-teman nanti bisa lihat ya. Oke, lanjut. Jadi Taiwan juga punya ya, tapi mereka tidak punya surat kabar digital, mereka tidak punya.
Sinema itu maksudnya ini ya teman-teman ya. Sinema itu kayak di Indonesia 21. Terus versi dimensinya itu apa? 3D-nya itu apa ya? Kok lupa ya? IMAX ya. IMAX itu bentuk 3D-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke apa namanya? Ke bioskop, nanti teman-teman dikasih kacamata 3D, jadi pas nonton tuh berasa kayak gambarnya tuh hidup ketika ditendang banget ketika dapat serangan apa gitu kan, kayaknya tuh serangannya tuh kayak kena ke kita gitu. Itu yang IMAX ya biasanya. Tapi menurut saya sama aja sih, nggak berasa efeknya di saya. Ya, jadi kalau misalnya nonton apa yang 3D harus pakai kacamata 3D gitu, tergantung filmnya ya sebenarnya. Kalau filmnya tuh banyak efek yang 3D kayak gitu tuh kita bisa ngerasain. Jadi pertama kali saya nonton yang 3D itu Doraemon ya. Doraemon yang versi setelah itu tuh ini apa namanya? Doraemonnya hiatus dari TV Indonesia, terus diakuisisi, jadi nggak punya Jepang lagi ya, diakuisisi sama Disney. Jadi mau dibikin versi versi filmnya, jadi tidak ada seriesnya lagi, sama Jepang udah nggak ada lagi seriesnya. Nah, kenapa di sinema juga dikatakan media penyiaran? Padahal isinya adalah mostly tentang film. Ada yang tahu? Kenapa disebut media penyiaran? Jadi bukan karena bentuknya aja ya teman-teman ya. Jadi bukan karena disebut media penyiaran itu karena sebenarnya mereka dimensinya bergerak, gambarnya bergerak, terus ada suara. Nggak hanya itu sebenarnya ya. Sama ada yang mau nambahin? Ada satu hal yang berkaitan dengan pesan ya. Kenapa sampai media penyiaran sinema itu dikatakan media penyiaran? Ada yang mau komentar atau bantu sharing idenya? Karena sebenarnya dikatakan media penyiaran, ada yang ingin disampaikan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ketika teman-teman nonton, ya kan? Nonton di bioskop. Pernah nggak pas lagi asik-asik nonton, tiba-tiba nanti blitz, ada aja blitznya produk apa gitu kan, palingnya 1 detik doang, misalnya scene-nya lagi apa gitu kan, tiba-tiba nanti berubah 1 detik gambar itu doang di layar. Terus atau misalnya tiba-tiba nanti di bawahnya itu kayak ada iklan timeline apa sih kalau yang di kayak bar gitu, sekedar tulisan aja atau animasi yang di bawah pinggiran sini, di bawah, bisa anggaplah ini layarnya ya teman-teman ya. Terus iklannya itu cuma sampai sini. Kalau ini layar misalnya, iklannya tuh bagian bawah. Jadi nanti ada animasi gerak di bawah sini. Itu kenapa disebut sinema, bioskop itu masuk dalam media penyiaran. Kenapa? Karena itu tadi, dia nggak cuma serta-merta film doang isinya. Bisa di ada peran lain dari hanya mengentertain lewat film. Lebih mostly-nya sih untuk iklan ya, untuk iklan biasa. Jadi kan misalnya bahkan
image-nya sendiri, bikin promo misalnya diskon akhir tahun, ada member ya kan, daftar member misalnya diskon 30% kalau hari ini misalnya kita melakukan pembelian gitu kan. Tuh. Jadi ini kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah radio. Masih banyak yang suka denger radio? Kadang-kadang Miss Di sini di Taiwan, tidak Miss. Mbak denger radio Taiwan kah atau dengerin radio Indonesia, Mbak? Indonesia. Sekarang di Taiwan kayaknya udah nggak ada loh. Kalau dulu ada yang radio Indonesia sih di Taiwan itu ada. Sekarang udah nggak. Iya, saya penasaran Taiwan punya nggak ya radio? Radio Taiwan. Oh ada, radio Taiwan, TW. Tapi ini punya Taiwannya ya. Ini masih punya Taiwan. Coba kita cari radio Indonesia di Taiwan. RTI dulu itu, sekarang nggak siaran lagi kayaknya. Nggak siaran lagi Mbak. Ini masih ada di ID, RTI, ORJ. Ya ORJ itu punya ini. Masih Mbak Sekarang lebih ke media kalau saya lihat di situ kan dulu yang punyanya Kak Tony Samsir kan ya. Ininya ya. Apa namanya pesannya ya. Sekarang lebih ke berita-berita. Sekarang lebih di ke media enggak? Oke. Ini contoh. Tapi ini kayak berita online ya jatuhnya ya. Ya enggak sih? Saya pikirnya itu Iya, benar. Karena radio ya. Bentuknya itu kalau radio apa sih kalau di Indonesia itu radio, channel radio Indonesia, saluran radio Indonesia. Apa ya kok pada lupa. Hard Rock, Prambors. Coba kita lihat yang hard. Jakarta. Nah, kita lihat ya bedanya sama yang di Taiwan. Tampilannya. Nah, ini maksud saya tuh. Jadi ini kenapa saya bilang lebih ke kayak mana tadi? Lah. Oh, ini dia di sini ya. Ya. Surat ini ditutup dulu. Nah, ini yang punya. Nah, ini yang RTI yang punya Taiwan. Punya Indonesia tapi di Taiwan ya. Terus ini tadi satu lagi. Ini maksud saya tuh kenapa saya bilang loh, kok ini kayak media online, kayak berita online jatuhnya.
Kalau radio ya harusnya bener-bener cuma suara doang gitu loh. Kalaupun kita mau ini ya kayak listnya kayak gini nih. Kita bisa ini, saya kirim ya. Teman-teman bisa cek ya. Mbak Catherine suka dengar radio, Mbak Cat? Di Jakarta, di Batam. Suka, Bu. Apa Mbak? Di radio Indonesia kan? Atau radio luar negeri podcast? Apa yang biasanya Mbak dengarnya? Ini penasaran saya apa ya? Kita dengar ya. Ini lagu bukan sih? Loh, saya pikir ini loh. Apa namanya? Siarannya, tahun ini lagu. Ini lagunya. Terus mana siarannya? Oh, ini dia. Ini genrenya nih ya. Berita. Kita lihat. Nah, ini beritanya nih. Oh, apa cerita soal Surabaya ulang tahun, Rek? Saya pengen cerita mengenai sekitar Pasar Turi boleh nggih? Monggo. Monggo. Ini salah satu ikon juga nih Surabaya nih. Betul, Pasar Turi itu ikon. Di situ ada Ya, banyak ikon ya di sekitar. Teman-teman dengar suaranya nggak? Suara beritanya tadi denger nggak? Nggak masuk ya? Ini nanti dibuka ya, biar teman-teman tahu ya. Jadi katanya hari ini Surabaya ulang tahun, benar nggak sih? Isinya ini Surabaya ulang tahun, bener kah hari ini Surabaya ulang tahun? Surabaya. Sekarang tanggal 29. Benar. Oh benar. Iya benar. Iya benar loh. 31 Mei. 729. Wow. Selamat ulang tahun orang-orang Surabaya yang tinggal di Surabaya. Ini pasti nggak semua tahu nih kalau misalnya Surabaya hari ini ulang tahun. Nggak ngeh. Nah, kalau yang di samping ini, kenapa saya bilang ini kayaknya bukan radio? Kok ada video gitu? Nah, ini dia. Ini kayaknya channel YouTube deh. Dia pakai platformnya di YouTube gitu, jadi makanya ada bisa rekam gambar juga. Teman-teman ikut ini tah, belajar Taiyu tah, Mandarin dan Taiyu. Nah, di sini nih bisa belajar nih teman-teman nih. Ini saya kasih nih ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau misalnya radio, ya namanya radio, berarti yang kita cuma bisa nikmati ya suaranya. Dan kenapa orang suka radio? Itu pasti penyiar radionya itu punya suara yang khas ya, berat-berat gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman buka salah satu link yang saya kasih, itu khas sekali suara hostnya ya.
lebih bagus kalau saya pribadi ketika dengerin radio itu lebih enak suaranya dibanding pembaca berita kalau saya ya. Nah ini kalau tadi kita bahas bentuk koran itu ada digitalnya, koran surat kabar itu ada digitalnya. Nah, stasiun televisi juga punya media streamingnya ya. Jadi ini tuh kemasan televisi, TV ya. Kalau TV kan kalau stasiun televisi kan berarti ya pasti di TV gitu kan. Tapi juga ada TV dan streaming. Ada juga internet model digit mau nyebutinnya apa ya, jadi model streamingnya, bener streamingnya. Kayak video.com ini kalau nggak salah saya punyanya Indosiar. Coba kita cek ya. Anyway, Mbak Mas ada yang mau pulang kah bulan Agustus? Kalau nggak salah siapa kemarin ngomongin saya. Ada yang cari informasi tentang pendaftaran email. Keluarlah channel YouTube saya. Jadi laporan, bikin komen. Tapi ini kayaknya di ini deh. Di kelas kedua. Anyway teman Mbak, wah saya nggak buka HP. Punten ya. Nggak buka ya. Nggak sepi kok. Miss tadi maaf Miss email. Kenapa Mbak? Tadi Miss bahas email ya? Iya, Tadi. email. Nggak salah dengar. Iya, email. Email dan HP. Jadi kalau Boleh nanya Miss? boleh, monggo, silakan. Iya, saya kan udah hampir mau 1 tahun ya di Indonesia. Terus HP yang bawa dari luar itu belum bisa dipakai gitu. Karena pas waktu di bandara aku nggak daftar email, langsung masuk ke Wisma. Jadi pas begitu masuk ke daerah wilayah saya gitu, nggak bisa masuk, otomatis nggak bisa masuk nomor Indo kan, maksudnya SIM card Indo gitu, keblokir. Itu gimana caranya Miss kalau misalkan udah lama kayak gitu? Oh, tinggal ini aja Mbak, tinggal ke imigrasi. Imigrasi kan, kantor imigrasi kalau di daerah kan biasanya di airportnya ya. Di airportnya ada imigrasi, atau ke bagian pajak ya, dinas pajak, nanti biar didaftarkan. Jadi kalau Itu gratis apa masih bayar? gratis. Jadi gini, maksudnya gratisnya itu adalah pendaftarannya gratis. Ketika misalnya nanti harga handphone yang dibeli adalah di atas 7,5 juta, ya kena pajak. Pajaknya itu saya lupa berapa persen ya. Ada PPN, ada PP apa gitu. Jadi ada dua macam ya pajaknya itu. PPN satu lagi apa? PPN kalau nggak salah 10%. Ya, kalau nggak salah 10% dari harga total. Terus ada satu lagi pajak apa gitu, saya lupa. Jadi ada 2 macam pajak. Jadi kenapa? Ya, monggo kenapa Mbak? Soalnya di sini tuh ada sebagian counter gitu, mereka bisa buka email tanpa harus ke imigrasi, yang katanya cuma telepon doang, tapi mereka ngasih ini harga 500.000, ada yang ngasih 400.000 untuk ininya gitu, untuk komisi merekanya kayak gitu. Jangan.
Jangan, mendingan. Iya. Apa gini? Jadi Gini, iya. Mbak, Mas. Ini kan kebijakan pemerintah ya kan. Jadi seingat saya kebijakan ini dibuat 15 akan diberlakukan untuk handphone yang dibeli setelah 15 April 2020 atau 2021 saya lupa. 2020 deh kayaknya. Jadi dan kebetulan saat itu saya masih kerja sebagai penjaga toko di Tainan sini kan. Jadi saya bikin konten buat email. Nah, kenapa dibikin email ini? Karena banyak banget handphone di Indonesia itu black market gitu kan. Jadi tidak bayar pajaknya kan. Nah, jadi sekarang harus didaftarkan emailnya, kalau enggak hanya bisa aktif ketika ada wifi. Jadi kalau pakai kartu berapa hari, kartu apapun yang ada di Indonesia itu nggak bisa aktif, kecuali bisa aktifnya itu adalah cuma pakai jaringan wifi. Wifi, hati-hati, Indonesia tuh keren banget. Ketika bikin transaksi apapun dengan wifi, jaringan wifi, misalnya transaksi keuangan, kita pakai wifi, data kita bisa dicuri. Jadi wifi-nya Indonesia itu tidak ramah, hati-hati. Mau tidak mau berarti memang kita harus daftar. Nah, jangan takut daftar itu ketika harga handphone dibeli di bawah 7,5 juta, itu kita gratis, hanya daftar saja. Daftarnya juga nggak ribet, ada aplikasinya. Daftar aja aplikasinya itu adalah pajak dinas perpajakan ya. Ada tapi di Apple memang nggak ada. Kalau di Apple tidak ada, berarti alternatifnya teman-teman cari buka website Google. Jadi downloadnya dari Google. Kalau misalnya di Apple di handphone Apple-nya itu tidak ada aplikasinya, tapi kalau Android ada. Ya udah tinggal masukin aja datanya, semua dimasukin, nanti ada barcode itu yang bakal di-scan di dinas pajak, atau kalau di airport itu ada di bagian imigrasi. Nah, kalau misalnya sudah kejadian kayak Mbak, misalnya ini udah di Indonesia udah di Bengkulu nih, kan di airportnya Bengkulu nggak ada bagian imigrasi, karena bagian imigrasi airport itu tuh cuma pas bandara internasional gitu kan, baru ada bagian imigrasinya. Ya udah pergi ke dinas perpajakan, nanti bilang aja ke sana, ini gimana, gini, diikutin prosedurnya, dan gak usah takut. Handphone 7,5 juta, dan gini loh, ya walaupun either teman-teman punya handphone di atas 7,5 juta, ada surat keterangan apa gitu, saya lupa, itu bisa bebas pajak gitu loh dengan surat keterangan itu. Jadi gak usah takut harus bayar pajak misalnya sekian, jadi pergi ke counter juga bayar loh 500, dan juga nggak bisa dipakai, hanya bisa telepon doang kan. Ini teman-teman udah bisa pakai kartu apapun nanti setelah didaftarkan emailnya, bebas gitu. Ya ibaratnya ya wajar lah ya, pembelian di atas 7,5 juta itu kan menengah ke atas, dikatakan menengah ke atas. Handphone 7,5 juta loh ya kan, handphone saya aja tuh 4 juta. Jadi kenapa, makanya ada batasan. Jadi 7,5 juta ke atas itu dianggap bukan lagi handphone yang dibutuhkan untuk telepon, untuk interaksi, tidak, tapi juga handphone yang high class gitu. Jadi intinya penggunaannya itu bukan hanya untuk interaksi, itu satu. Dan juga bukan berarti kita misalnya kayak saya kan, oh kalau gitu saya nggak bisa dong punya handphone mahal. Nggak, jadi kita ngelihatnya jangan dari sisi itu sebenarnya teman-teman. Jangan lihat kenapa yang 7,5 juta ke atas dibayar pajaknya. Jadi kita ambil dari semua macam angle ya. Kalau memang kita butuh untuk
beli fungsi ya kan, handphone yang fungsinya nelpon terus SMS chat apa sebagainya, harga yang 2 juta ada loh, harga 3 juta ada loh, itu bebas pajak. Kenapa pada akhirnya dibikin, kan tidak 2 juta 3 juta kan nggak kena pajak gitu kan, yang dibikin adalah 7,5 juta ya, karena itu tadi 7,5 juta ke atas berarti orangnya ya yang beli 7,5 juta ke atas sudah mampu untuk membayar kelebihan dari pengeluaran itu gitu kan. Jadi gitu. Jadi teman-teman yang belum bayar apa yang masih belum bikin emailnya, mending saran saya ke dinas pajak aja ya. Terus abis itu daftarkan emailnya. Jadi teman-teman bisa nih pakai kartu apapun. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Apa kabar saya loh? Saya handphone saya tuh belinya di 2020 ya. Sekarang 2022, 3 tahun. Saya belum daftar email karena saya belum balik-balik. Bisa nih. Karena kan daftar email itu nanti dia kayak ada sistem loh sekarang, misalnya Grapari gitu kan. Jadi ada sistem yang nyangkut nanti didaftarkan email nomor HP-nya. Jadi di dalam chipsnya handphone kita itu ada sistem yang bisa diaktifkan ketika nomor email handphone kita terdaftar, pas dimasukin chipsnya Grapari, Indosat. Indosat masih ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh Indosat. Telkomsel, terus apa lagi? Kartu Indonesia apa ya? Tri, kayak gitu masih ada nggak sih? Nah itu bisa aktif gitu. Smartfren masih ada. Smartfren? Loh, saya belum pernah nyoba itu. Smartfren ya? Smartfren emang masih ada? Kayaknya Ada Miss. Malah itu smartphone salah satu yang bisa digunakan HP yang belum terdaftar email malah. Jadi dia bisa digunakan gitu meskipun kita emailnya belum diaktifin dari imigrasinya kayak gitu. Loh, tapi setahu saya smartphone itu CDMA. Handphone yang CDMA. CDMA itu prabayar atau pasca bayar ya? Lupa saya. Jadi ibaratnya kita bayar dulu baru pakai untuk bulanan itu, 1 bulan itu. Ya, pokoknya paket gitu lah. Tapi kalau yang Enggak, Miss. Malah smartphone sekarang bulanan bisa tak tanpa harus beli putus paket gitu tak? iya, tapi aku selama di Indo gitu nggak diaktifin emailnya, tetap bisa pakai tapi cuma bisa pakai smartphone, yang lain nggak bisa, kartu yang lain nggak bisa. Soalnya awal-awal smartphone itu ada 2000 atau 2019 ya, pertama kali ada, ke 2014 saya lupa. Jadi itu termasuk tergolong yang kayak kartu halo. Smartphone, kartu halo itu sama tuh, 11-12 tuh. Jadi kita harus beli paketan, dia prabayar ya, dalam artian bulanan gitu. Bulanannya tuh strict 250 misalnya, tapi udah dapat unlimited 1 bulan internet bla 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 kayak gitu kan. Sementara kalau kita beli yang kartu kayak Indosat gitu kan, kita cuma beli isi misalnya mau yang berapa nih kuotanya, 10.000 kah, 20.000 kah, nah gitu. Nah, sekarang saya baru tahu nih kalau misalnya smartphone itu udah tidak CDMA. Saya bingung loh, Mbak, berarti kalau di bandara nggak ada jualan kartu kah? Ada nggak sih? Karena saya belum punya. Ada banyak. Cuman ya itu cuman jual smartphone. Soalnya smartphone itu tanpa keimigrasi ngaktifin email itu udah bisa dipakai gitu, bisa langsung dipakai. Berapaan tambah? Mehong kah? 250-an. Aduh. Kemarin berapa ya lu?
lebih dari Kenapa kartu sama itu? Soalnya kan kalau yang lain kan harus registrasi pakai nama apa? Pakai nomor kakak kita kayak gitu atau NPWP kita ya kan. Kalau smartphone itu enggak langsung bisa dipakai kartunya gitu. Kalau yang lain itu harus daftar kakak dulu, ngisi nomor kakak kita gitu. Atau enggak NPWP berada kayak gitu sama nomor KTP kita. Kalau kartu yang lain tuh. Kalau smartphone enggak. Tapi bisa dipakai bebas smartphone itu ya, maksudnya bisa dipakai fungsinya sama Iya. dengan kartu-kartu lain. Mm, Oke, baik. Iya. Tapi itu enggak semua HP bisa loh, Miss. Aku HP yang lain enggak bisa. Enggak tahu juga kenapa. Iya, karena itu tadi handphonenya itu harus handphone yang CDMA. Setahu saya tuh gitu dia ya? tuh CDMA itu dia tuh beli kartu smartphone plus dengan handphonenya gitu loh. Kalau dulu tuh kayak gitu, beli handphone apa gitu udah sama kartunya. Makanya namanya itu CDMA. Ini zaman dulu tuh ada namanya handphone CDMA. Handphonenya itu sudah nyampur ke, jadi kalau kita kan GSM kan, kebanyakan handphone kita tuh GSM kan. Kalau ini tuh smartphone itu termasuk yang handphone yang dia smartphone CDMA. Jadi saya kurang paham bedanya ini dia kan. Makanya dibilang nggak semua handphone bisa karena memang CDMA untuk smartphone. Nah, kalau misalnya semua kartu bisa itu namanya GSM. Nih ya, jual HP smartphone dual SIM CDMA GSM. Jadi ada handphone smartphone yang bisa masuk kartu CDMA. Kartu CDMA itu ya smartphone-nya, atau bisa masuk juga kartu GSM. GSM itu kayak Telkomsel gitu-gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Saya belum absen terakhir ya. Mohon maaf sekali lagi ya, tadi di awal handphone laptop saya ngambek ya, jadi sempat keringat dingin saya tadi. Aduh kok hari ini gitu loh masalahnya, saya jadi panik, lupa kalau misalnya ternyata handphone juga bisa dipakai untuk Teams sebenarnya. Tapi kalau tadi pakai handphone saya nggak bisa masukin PPT, nggak bisa siaran. Bisa sih dari LMS. Jadi sampai sini ada yang mau didiskusikan teman-teman? Monggo silakan, mau nanya tentang tugas, tentang diskusi lagi, monggo silakan. Kalau tidak, kita tutup sekali lagi sama mbak-mbaknya, kakak-kakaknya, abang-abangnya. Mohon maaf ya, tadi 30 menit. Saya lihat malah lebih ya, sekitar 20 menit ya, 20 menitan lebih. Hampir 30 menit ya. 30 menit tadi saya telatnya, 30 menit gitu. Kalau nggak ada kita tutup ya, Mas Mbak. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya selama kita sharing tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ketemu lagi minggu depan terakhir. Sekali lagi saya ingatkan, yuk dibuat tugasnya, yuk dibuat diskusinya. Jika ada kendala, yuk kita silakan hubungin saya. Tapi kalau saya sekarang tuh buka WhatsApp-nya sering terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya memang urgent, teman-teman boleh tetap telepon langsung, jadi biar bisa saya jawab langsung ya. Semangat ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit cepat sembuh. Harus kuat ya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.